dia diminta untuk memperlakukan tanah, air, udara, matahari, dan anginnya itu seperti memperlakukan ibunya. Karena memperlakukan ibunya, maka dalam setiap waktu dia membukukan badannya, bahkan mencium tanahnya sebagai bentuk rasa khidmat, rasa cinta, rasa sayang, rasa penuh kasih. Dan dari interaksi itulah lahirlah manusia-manusia yang bahagia, manusia yang dalam dirinya penuh dengan penyerahan diri secara totalitas. Tak pernah sedikit pun ada rasa galau, tak pernah sedikit pun dalam dirinya rasa bimbang. Karena apa? Tidak pernah takut dalam dirinya rasa lapar. Karena apa? Karena seluruhnya alam raya sudah mengaturnya dalam lakon ini. Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Semoga semua makhluk ciptaan Tuhan hidupnya berbahagia dan tidak saling mengganggu satu dengan yang lain. Sobat dan pemirtub yang bersukacita karena kasih Tuhan yang Maha Rahim, admin berharap semuanya hari ini bersukacita, sukses, dan melimpah rezekinya. Sambil istirahat menyimak konten yang admin dan yang Sunan Ambu sajikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas like, komen, dan subscribe-nya, juga telah meluangkan waktunya untuk menyimak cerita tentang kisah Sunan Ambu, terutama bagi kaum ibu, juga remaja putri. Hampir warga masyarakat lupa atau bahkan belum tahu asal-usul istilah Sunan Ambu, apalagi pada masa sekarang, hampir tidak punya waktu untuk mendengarkan cerita tentang kisah Sunan Ambu, apalagi mencari bukunya dan membelinya. Pada zaman digital sekarang ini, kita bisa mencari cerita melalui internet, baik itu berupa blogger, maupun media sosial. Sekarang admin dan yang Sunan Ambu akan sedikit berbagi cerita, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sobat dan pemirtub yang berbahagia, setelah seharian sibuk dengan berbagai macam aktivitasnya, baiklah sekandiwara, rang kita simak bersama. Sunan Ambu adalah sosok perempuan penguasa hayangan dalam kepercayaan Sunda Buhun pada zaman dahulu. Sekarang paling hanya kita kenal melalui seni pantun, cerita di radio, sandiwara, drama hiburan Hari Kemerdekaan yang diperingati pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya, atau nonton film Lutung Kasarung. Namun peranannya lebih dari itu, karena sosoknya juga dianggap sebagai ibu dari kebudayaan Sunda. Arti Sunan Ambu sendiri berasal dari bahasa Sunda yang berupa susuhunan ambu. Susuhunan adalah seseorang yang dimuliakan, sementara ambu bermakna ibu. Maka dapat diartikan sebagai ibu yang dimuliakan, ratu ibu, atau dewi ibu, yang di dalam mitologi masyarakat Sunda yang bermakna sebagai ibu yang memelihara tanah air serta lingkungan hidup yang harus dimuliakan. Nama Sunan Ambu dapat ditemukan di cerita-cerita rakyat seperti Lutung Kasarung dan Munding Laya di Kusuma, yang menjelaskan bahwa penguasa kahyangan adalah sosok perempuan yang memiliki nama Sunan Ambu. Hakikat bahwa yang menjadi penguasa kahyangan adalah perempuan mungkin merupakan manifestasi dari kepercayaan asli Sunda Buhun sebelum masuknya agama-agama patriarki seperti Hindu. Hingga zaman Hindu di tanah Sunda pun, Sunan Ambu masih memiliki tempat di hati masyarakat Sunda. Ia memiliki wilayahnya sendiri yang berbeda dari tempat tinggal manusia maupun dewa-dewi, yaitu alam padang tengah yang disebut kahyangan di mana Sunan Ambu berkuasa atas para pohaci atau bidadari dalam kerajaan kahyangan. Nama Sunan Ambu ini dipakai oleh ISBI Bandung sebagai nama gedung pertunjukan milik mereka yang digunakan untuk pertunjukan seni seperti pentas tari, wayang kulit, serta teater. 1. Citra Sunan Ambu sebagai perempuan sang penguasa kahyangan. Saya sering mendengar kata Sunan Ambu ketika nenek bercerita di malam hari menjelang saya tidur. Sambil nyaliksik mencari kutu di kepala saya, nenek suka bercerita. Banyak cerita dan dongeng yang disampaikan, di antaranya cerita Lutung Kasarung. Sunan Ambu merupakan ibunya Guru Minda kemudian menjadi Lutung Kasarung dan menikah dengan Dewi Purbasari. Kadang kala cerita kancil dan buaya, kura-kura dan monyet, dan lain-lain. Namun, dongeng tentang putri, pangeran, dan para bidadari merupakan cerita nenek yang lebih saya sukai, karena cerita bagus dan menarik. Saya juga suka membayangkan, kelak kalau saya sudah besar akan berjiwa penolong seperti Lutung Kasarung menolong Dewi Purbasari yang hidupnya menderita akibat perbuatan saudara-saudaranya. Nenek selalu berkata bahwa sebagai perempuan itu harus berani, tidak boleh takut, harus sabar, saleh, dan boleh berputus asa. Kita harus mencontoh kepribadian Sunan Ambu
tidak takut, dan tegas, yang mampu tampil sebagai perempuan dengan kekuasaan dan karakter yang sangat baik. Jika kita berakhlak baik di dunia, sudah barang tentu nanti hidupnya di akhirat akan bertemu dengan Sunan Ambu dan hidup bahagia. Saat itu, saya tidak mengerti. Saya hanya tahu, jika sedang bersedih atau mengalami kesusahan, hanya bisa melamun dan menangis di kandang kambing kesayangan saya dekat rumah. Saya selalu curhat dan menangis, sambil menyebut-nyebut nama Sunan Ambu. Entahlah, mungkin saat itu, alam pikiran saya terpengaruh oleh cerita nenek tentang Lutung Kasarung yang menolong Dewi Purbasari. Sehingga, saya merasa bahwa ketika sedang sedih, saya hidupnya seperti Dewi Purbasari, dan boleh mengadu kepada Sunan Ambu. Saya bahkan selalu berharap bahwa kambing jantan saya itu merupakan penjelmaan Guru Minda yang baik hati, bijaksana dan suka menolong. Pada tahun 1950-an, cerita pantun tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat Sunda, sering ditampilkan dalam sebuah pagelaran dan menjadi sarana hiburan dan ritual yang disukai masyarakat. Salah satu cerita pantun yang legendaris yang paling disukai masyarakat Sunda adalah cerita pantun Lutung Kasarung, bahkan sering menjadi hiburan bagi orang-orang yang hajatan dan hiburan masyarakat di balai desa dan alun-alun desa. Sunan Ambu adalah tokoh perempuan dalam mitologi Sunda yang dianggap sebagai penguasa kahyangan dan ibu dari segala sesuatu, terutama dalam konteks budaya Sunda. Ia juga dikenal sebagai dewi yang mengurus tanah air dan semua manusia yang terhormat. Dalam cerita pantun Sunda, Sunan Ambu sering digambarkan sebagai sosok yang penuh kasih sayang dan bijaksana, serta memiliki peran penting dalam menjaga dan memelihara kehidupan manusia. Berikut beberapa poin penting tentang Sunan Ambu. 1. Penguasa kahyangan. Sunan Ambu adalah penguasa kahyangan, alam di mana para dewa dan roh tinggal. 2. Dewi Ibu. Ia dianggap sebagai ibu bagi seluruh masyarakat Sunda yang melambangkan keibuan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. 3. Pemelihara kehidupan. Sunan Ambu memiliki peran dalam menjaga dan memelihara kehidupan di bumi, serta memastikan keseimbangan alam. 4. Tokoh dalam kisah Lutung Kasarung. Dalam cerita pantun Lutung Kasarung dan film Lutung Kasarung, Sunan Ambu memiliki peran penting dalam memberikan petunjuk dan bimbingan kepada tokoh-tokoh cerita. 5. Tokoh dalam cerita pantun. Selain Lutung Kasarung, Sunan Ambu juga muncul dalam cerita pantun Sunda lainnya, seperti Munding Laya di Kusuma. 6. Simbol perempuan dalam budaya Sunda. Keberadaan Sunan Ambu dalam mitologi Sunda menunjukkan pentingnya peran perempuan dalam budaya Sunda, terutama dalam hal kebijaksanaan, kasih sayang, dan pemeliharaan. Dengan demikian, Sunan Ambu bukan hanya tokoh dalam mitologi, tetapi juga simbol nilai, raja, atau seorang tokoh karismatik yang dijunjung masyarakat dalam struktur adat pada masa dulu. Dalam epos masyarakat Sunda, ada kisah yang umumnya dikenal dongeng atau legenda Sangguriang, Lutung Kasarung, Munding Laya di Kusuma, dan sebagainya. Dalam kisah Lutung Kasarung dan Munding Laya di Kusuma diceritakan tentang seorang perempuan penguasa kahyangan yang bernama Sunan Ambu. Sunan berasal dari kata Susuhunan, yang berarti yang dimuliakan. Ambu berarti ibu. Sunan Ambu berarti ibu yang dimuliakan. Dalam hasanah nasionalisme yang umum dikenal, Ibu Pertiwi berarti tanah air yang kita tinggali ini. Sunan Ambu pun dapat bermakna demikian. Ia berarti negeri kita Indonesia Raya. Namun, origin daripada Sunan Ambu sendiri tidakkah demikian? Ia sebenarnya mewakili suatu alam pikir manusia Sunda yang kontra terhadap budaya patriarki. Suatu budaya yang kemudian dibawa kehadirannya melalui agama Hindu yang sempat masuk di tatar Pasundan. Sunan Ambu bersemayam pada tempat yang spesial dalam kepercayaan masyarakat Sunda. Bahkan meski agama-agama patriarki telah masuk ke tatar Pasundan. Dalam kepercayaan Sunda Bungu kuno, Sunan Ambu berkuasa atas wilayah kahyangan yang dihuni oleh para pohaji, bidadari. Persemayamannya yang terletak di langit membuat masyarakat Sunda sangat memuliakan Sunan Ambu. Simbolisme Sunan Ambu ini menjadi falsafah hidup masyarakat Sunda tentang keluhuran perempuan pada umumnya, terlebih kepada ibu. Dalam istilah populer, ibu itu disebut indung yang dapat berarti anggon nyalindung atau tempat berlindung. Bagi masyarakat Sunda, Sunan Ambu atau indung dalam kehidupan nyata itu ada 3 macam. Pertama, indung NU Ngandung,
ibu kandung yang melahirkan kita ke alam dunia ini. Kedua, indung NU Maturan, ibu yang menemani yaitu seorang istri. Ketiga, indung NU Nantukeun, ibu yang menentukan yaitu nenek. Meski demikian, ketiganya memiliki sifat yang sama sebagai tempat berlindung. Jika Anda seorang suami yang lelah dan penat dengan segala pekerjaan, istri Anda adalah tempat berlindung bagi Anda. Ia yang senantiasa menjadi partner kita dalam segenap persoalan, baik di ruang domestik maupun publik. Seorang perempuan yang akan selalu siap memasang telinganya mantap dan memasang bahu kokohnya bagi keluh kesah sang suami. Jika Anda adalah seorang anak, ibu Anda adalah pelindung yang tak putus kasihnya melindungi Anda di dunia ini. Sejak mula kita masih berbentuk sperma bapak yang hina, ibu melindungi kita di dalam rahimnya. Selama 9 bulan seorang ibu menahan berat tubuh berbadan 2, kita dalam kandungannya. Setelah lahir pun kita masih bergantung pada setiap tetes air susu ibu yang dihasilkan dari saripati makanan yang dimakan oleh ibu kita. Hingga berusia remaja dan dewasa seorang ibu memiliki peran dalam hidup anaknya sebagai pelindung dari bahaya yang mungkin terjadi di luar rumah. Lalu nenek kita, ia adalah indung NU Nantukeun. Nenek merupakan seorang perempuan yang memiliki peran besar dalam menentukan garis hidup. Secara genealogis, nenek menjadi penentu kita lahir dan hidup dari latar belakang keluarga apa dan bagaimana. Ia merupakan dahan penting dari pohon keturunan anak-anak manusia. Itulah alasan mengapa para pendahulu kita sebut nenek moyang, bukan kakek moyang. Sunan Ambu atau perempuan memiliki peranan penting bagi kehidupan, baik itu menjadi gerbang pembuka, penjaga, sekaligus penentu arah peradaban kehidupan. Demikian filsafat Sunda mengajarkan tentang perempuan. Lalu bagaimana dengan bapak atau lelaki? Falsafah Sunda memberikan simbolisme dalam ungkapan indung tunggul rahayu, bapak tangkal darajat, yang artinya ibu adalah akar kebahagiaan, ayah pohon kemuliaan. Kemuliaan ayah atau lelaki itu sendiri dapat diukur dari penghormatan pada Sunan Ambu, perempuan. Begitulah sekilas cerita tentang Sunan Ambu, terutama bagi sobat dan pemirsa warga masyarakat Sunda, agar lebih memahami Ambu itu sebutan ibu. Mungkin bisa jadi ibu itu di masyarakat Sunda dahulu disebutnya Ambu, dalam perkembangannya berubah menjadi ibu. Zaman sekarang berubah lagi sebutannya. Ada anak yang memanggil ibunya itu Mimi, Mama, Bunda, dan sebagainya. Admin dan Yang Sunan Ambu mengucapkan terima kasih karena Anda telah menyimaknya hingga selesai. Terima kasih juga atas like, komen, dan subscribe-nya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Harapan kita semua bisa ketemu lagi di lain kesempatan pada tayangan berikutnya yang akan admin dan Yang Sunan Ambu sajikan. Salam sukses, bahagia, dilimpahkan rezekinya bagi kita semua. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi, Sampurasun.